Selamat sore, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama membacakan doa untuk membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Wahan Ciptawan. Dengan dukungan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupan beliau, dan dukungan dari yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga arwah beliau segera terlahir di alam surga bahagia untuk menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan juga doa ini bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk rasa simpatik keluarga yang sedang berduka, yang sedang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah kita sepenuhnya mendukung dalam doa, semoga berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk sepenuhnya segera merelakan melepaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghormat di hadapan peti jenazah beliau dengan menundukkan badan sebanyak 3 kali ke arah peti jenazah. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 2. Halaman 2. Persembahan dupa untuk almarhum. Lencang
Namo Amitopa.
silakan duduk kembali. Dibuka bukunya halaman 59. Persembahan makanan, kesempurnaan puja, dan 59 masing-masing bait dibaca 3 kali. Namo Sawatantayeta Walo Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sawatantayeta Walo Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sawatantayeta Walo Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sulupaye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Sabo Namo Sulupaye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Sabo Namo Sulupaye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Sabo Om Yeyena Sampawa Wajela Om Yeyena Sampawa Wajela Om Yeyena Sampawa Wajela 62 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bahasa Indonesianya 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Kwa Hans Ciptawan. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 klesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70. Maikra Suci 18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samyak sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisatwa akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anuttara samyak sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada atau beranjali. Marilah di saat kita bersama-sama membawakan doa malam terakhir atau malam kembang,
Untuk almarhum Bapak Wahan Ciptawan, kita mohonkan berkah pelindungan, bimbingan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Sekiranya arwah beliau menempati alam surga bahagia, surga Sukawati. Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali untuk beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan putra putri beliau, mendengarkan mengingat budi baik seorang ayah. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda.
membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir, marilah sejenak khususnya putri-putri beliau akan mendengarkan, akan diingatkan tentang nasihat Sang Buddha yang berbicara tentang kasih sayang orang tua yang telah diberikan untuk anak-anaknya, dengan selalu mengenang pengorbanan dan kasih orang tua. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putri-putri atau putra-putri beliau akan selalu ingat tentang pengorbanan dan kasih orang tua, dan bertekad dalam hidupnya ingin membalas kebaikan orang tua ini dengan selalu menjaga nama baik keluarga, selalu hidup rukun, damai dan harmonis antar anak, antar saudara, sehingga orang tua tetap memiliki kebahagiaan di alam yang sedang ditempatinya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan orang tua yang selalu memikirkan anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berjerit jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Satu. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Putat Gede, ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum
Wahan Ciptawan. Ditinggal kematian anggota keluarga, orang tua maupun famili dan saudara yang lain. Ini bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini. Saya pernah menemui dalam waktu yang hampir bersamaan, itu ada 4 anggota keluarga meninggal. Yang pertama calon suaminya meninggal, yang kedua adiknya, yang ketiga ibu dan ayahnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Bukan COVID ya, kalau COVID dulu kan sudah biasa. Tetangga-tetangga dan orang yang mengenal dia, kamu ditinggal kematian saudaramu, ayahmu kok kuat? Kalau seandainya terjadi pada saya tidak kuat, namun kamu kok mempunyai ketegaran, kekuatan yang luar biasa. Ini seorang wanita, sama seperti Anda bertiga ini juga wanita. Tetangga-tetangganya heran, bahkan kasihan sekali kepada anak ini. Ketegaran ditinggal kematian adalah proses yang cukup lama. Setahun 2 tahun tidak bisa langsung kita ikhlas rela meninggalkan orang-orang dekat kita. Perlu waktu puluhan tahun. Bahkan tidak sedikit saya sering menemui di saat peringatan kematian. Baru saja ada seorang bapak 2 tahun yang lalu ditinggal kematian istrinya karena satu penyakit. Di saat peringatan di kuburan, orang laki-laki ini di saat sembahyang itu bisa gugruk, bisa nangis terseduh-seduh. Dia mengatakan, ingat istri saya, tidak bisa dilupakan. Dia menyesali. Kenapa? Karena begitu dibelikan mobil baru kok istrinya malah meninggal. Belum sempat menikmati dengan puas, istrinya terburu meninggal karena satu penyakit. Padahal ada anaknya juga, ada cucu-cucunya. Kita berpikir orang-orang yang kita cintai tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Hal yang sama kita pun saat ini sedang mengalami kesedihan. Seorang ibu, seorang mama, seorang ayah telah meninggalkan kita. Rasanya tidak mungkin untuk tergantikan yang lain. Namun bagaimanapun juga sebagai proses alami dan kodrati, orang-orang yang kita cintai mau dan tidak mau, suka atau tidak, satu persatu anggota keluarga kita, orang-orang dekat kita akan meninggalkan kita karena kematian. Itu proses alami dan kodrati. Kamu mempunyai suku, bangsa apapun, agama apapun juga akan ditinggal oleh anggota keluarga. Bukan saja orang biasa, bahkan orang-orang besar pun juga akan meninggal. Para nabi dan para Buddha juga meninggal. Maka para Buddha pun mengajarkan beberapa dhamma yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga-keluarga yang sedang dirudung duka, yang kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, karena memang tidak gampang. Beberapa nasihat Sang Buddha yang berguna sampai saat ini antara lain Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi dengan cara apapun juga tidak pernah akan kembali. Belum pernah seseorang yang ditangisi kemudian hidup kembali. Di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha mengatakan tidak ada satu mantra pun yang bisa kita lafalkan untuk menghidupkan orang yang telah mati. Namun percayalah bahwa semangat kehidupan beliau semoga selalu menjiwai, dan apa yang dilakukan seorang ayah selalu menginspirasi kehidupan anak-anaknya. Artinya itulah orang tua masih hidup di tengah-tengah keluarga. Semangatnya masih kita bawa, kita wariskan kepada anak-anaknya. Orang tua meninggalkan kita tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan. Saya yakin semasa kehidupan beliau telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan, untuk mencurahkan perhatiannya, mengeluarkan biaya, tenaga, dan perhatian sepenuhnya untuk membesarkan anak-anaknya. Dedikasi yang tinggi, yang tidak terukur, tak terhitung itulah yang akan mengantarkan beliau di alam-alam bahagia, alam-alam surga.
Tadi kita bersama-sama memuji memuliakan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telaki di alam surgaku, yaitu surga Sukawati, dan orang tersebut mempunyai benih kebajikan, maka akan dijemputnya dan ditaruh di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua sepeninggalan almarhum ini benar-benar telah di alam bahagia, alam surgawi menjadi kenyataan. Dan setelah telah di alam bahagia memberikan doa restunya kepada putra-putri yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dan juga kelancaran dalam usaha, dalam bisnis maupun dalam bidang apapun. Di saat detik-detik atau saat-saat terakhir bersama beliau, keluarga telah memberikan penghormatan yang sangat layak kepada beliau, telah memelihkan peti yang layak untuk beliau, telah memberikan persembahan-persembahan makanan ini, sekalipun makanan ini sebetulnya tidak dibutuhkan lagi oleh beliau, namun sebagai alat bantu yang hidup kepada yang telah meninggal. Saya tidak merubah sikap saya ketika ayah saya masih hidup. Saya tetap melayani oleh beliau. Sikap tidak merubah, tetap melayani beliau ketika masih hidup. Itulah sikap yang akan dipuji oleh para bijaksana dan mendukung beliau mempunyai hati yang bahagia. Dengan hati yang bahagia akan terkondisikan beliau telah di alam-alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhum dengan dukungan doa dari putra-putrimu, dengan dukungan semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga arwahmu telah di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang kau tinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.